Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas Surah Al-Anbiya ayat 7 yang merupakan kelanjutan dari pembahasan pada kajian sebelumnya. Allah berfirman dalam Surah Al-Anbiya ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah bahwa aku tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad kecuali laki-laki yang telah aku berikan wahyu kepadanya. Jadi ayat ini mengandung makna bahwa Allah telah mengutus para rasul dari golongan seorang laki-laki. Dalam ayat ini sekaligus menjadi sanggahan atas ayat sebelumnya, di mana penduduk kota Makkah mengatakan bahwa Muhammad bukanlah kecuali manusia sepertimu dan menuduh Al-Quran yang dibawanya merupakan syair yang dikarang oleh Muhammad sendiri. Maka kenapa kamu mengikutinya? Memang faktanya sesuai dengan penjelasan ayat tadi, semua nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25 dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari golongan manusia dan bukanlah dari golongan para malaikat atau golongan-golongan yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul ini dari golongan manusia? Maka tujuannya adalah supaya lebih mudah dalam menyampaikan syariat agama atau risalah, sehingga Allah mengutus para rasul itu juga dari golongan manusia sendiri dan bukan dari golongan para malaikat atau golongan yang lain. Inilah yang dapat kita pahami dari ayat ini. Jika kemudian ada umat manusia yang mengingkari para rasul, seperti keingkaran penduduk kota Makkah kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah dengan sangat jelas menggariskan dalam ayat ini, dan kemudian dilanjutkan dengan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan apabila kamu tidak mengetahui. Maka dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan ahla dzikri adalah para ulama yang memegang kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil, kitab Taurat, dan juga kitab Zabur. Dan Allah menyuruh untuk bertanya kepada ahli dzikir atau orang-orang yang berpengetahuan, karena telah jelas dan gamblang penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab-kitab mereka. Seorang nabi yang menjadi penutup para nabi, nabi akhir zaman yang memiliki berbagai macam kelebihan termasuk umatnya, nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta, sehingga tidak lagi ada alasan untuk membantah, tidak ada lagi alasan untuk mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang tidak mudah bagi ahli Makkah atau kufar Makkah ini untuk dapat menerima kenyataan bahwa seorang anak yatim piatu yang bernama Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi, dan bahkan di antara saudara Nabi Muhammad sendiri, yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab, juga tidak pernah mau mengimaninya
hingga sampai diabadikan dalam surah Al-Lahab. Belum lagi ada riwayat kenabian yang menyebutkan bahwa belum pernah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah dari kalangan ahlu Makkah atau golongan dari suku Quraisy. Kebanyakan para nabi diutus oleh Allah dari golongan bangsa Bani Israel, yang diantaranya ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami dan memperdalam ilmu agama menjadi sangatlah penting, karena akan mengantarkan kita semua dalam situasi pemahaman agama yang rasional dan ilmiah, sehingga akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada kata-kata istilah yang sangat penting untuk kita ingat, bahwasanya ibadah, bahwasanya ibadah kita kepada Allah atau disebut sebagai amaliyah atau menjalankan ibadah memang harus ilmiah. Maksudnya adalah didasari dengan suatu ilmu, sedang ilmu itu harus diamalkan. Dengan singkat kata, bahwa amaliyah harus ilmiah dan ilmu harus diamalkan, sehingga ketika kita mempelajari dan memahami persoalan agama akan menyederhanakan dan memudahkan suatu bentuk ibadah, bukan tambah menjadikan beban bagi kita semua. Jadi tidak mungkin alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak dapat ditempati untuk menyembah kepada Allah bagi hamba-hambanya, dan syariat agama akan senantiasa menuntun hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.